cepat tanpa harus membuang-buang waktu. Jangan terlalu lama orang ditahan, karena kalau terlalu lama ditahan itu juga tidak baik bagi yang bersangkutan. Nah, terhadap 2 orang wanita yang ditahan, kami sudah berbicara juga dengan mereka pasal apa yang dikenakan dua-duanya terkait dengan cyber, ya, delik penghasutan didasarkan pada KUHP dan juga didasarkan kepada Undang-Undang ITE. Dan saya tanya apakah mereka diperlakukan dengan baik. Mereka mengatakan semua diperlakukan dengan baik dan tidak ada masalah selama mereka menjalani penahanan ini. Kemudian terhadap 1 orang yang masih berumur 18 tahun, masih sekolah di SMA, saya menyampaikan juga kepada Pak Kapolda, dan Pak Kapolda mengatakan akan mempertimbangkan apakah akan dilanjutkan proses pemeriksaannya ataukah segera dikembalikan kepada guru dan orang tuanya. Anak itu menjawab dia sudah bertemu dengan orang tuanya, tapi belum bertemu dengan pihak sekolah. Jadi yang khusus yang 1 anak ini sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sedapat mungkin kita mempunyai satu kebijakan bahwa terhadap anak-anak di bawah 18 tahun itu supaya dapat dikembalikan kepada orang tua dan sekolah masing-masing. Khusus dengan Del Pedro Mahen, agak lama kami berdialog dengan yang bersangkutan dan dia mengatakan sangat respect terhadap langkah-langkah yang kita tempuh dan mengikuti perkembangan statement kita bahwa sebagai tersangka mereka harus melakukan pembelaan dan mereka sudah memiliki pembelaan dari LBH. Dan saya tanya apakah mereka telah melakukan pembelaan yang sesungguhnya menurut kaidah-kaidah hukum acara pidana. Dia mengatakan sudah, dan dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur dan adil dan didampingi oleh penasihat hukum. Dan kemudian Del Pedro mengatakan bahwa dia bertahan bahwa dia tidak bersalah, dan saya mengatakan kami menghormati pendirian Anda itu. Kalau polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, nanti silakan ada gelar perkara untuk memastikan hal itu. Nah, apakah Anda akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, ataukah ada restoratif justice antara penyidik dengan tersangka Del Pedro. Kalaupun tidak, saya katakan ya Anda harus hadapi di pengadilan, ikuti proses hukum itu. Dan kami akan mengawasi proses hukum itu supaya benar-benar berada dalam koridor hukum yang benar dan hak asasinya dihormati dan dijunjung tinggi. Jadi tugas kami, saya dengan Pak sebagai Menko Koordinator Bidang Hukum dan HAM, maka kami berkewajiban untuk memastikan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat itu dipastikan sesuai dengan koridor hukum dan kehormatan terhadap hak asasi manusia. Bagaimanapun, semua yang ditahan itu adalah warga negara kita, rakyat kita sendiri. Tentu aparat berhak untuk mengambil satu langkah hukum kalau mereka disangka melakukan satu tindakan pidana. Tapi ketika negara menggunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum, negara juga tidak boleh melampaui batas, tapi ada kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi bersama, dan kami harus memastikan semua itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi kami sudah melakukan cek di lapangan, banyak rekan-rekan yang tadi mengambil gambar, mengambil video, bisa dijadikan sebagai satu sumber untuk membuktikan dalam tanda kutip bahwa memang mereka melakukan proses penahanan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang Terima kasih teman-teman semua.